Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, khususnya sejarah tokoh yaitu Demang Leman dalam Perang Banjar. Namun sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Muhammad Ada Akbar. Kalian bisa panggil saya Akbar atau Adaha. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah menyimak video ini nanti, adik-adik diharapkan dapat memahami perjuangan dari seorang tokoh yaitu Demang Leman, serta mengetahui latar belakang terjadinya Perang Banjar, dan kalian dapat meneladani nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung saja ke videonya. Dalam sejarah, setiap peristiwa tidak terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada sebab yang melatar belakangi dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, satu peristiwa sejarah bisa dipandang berbeda oleh pihak yang berbeda. Hal ini juga terjadi dalam kisah Demang Lehman. Pada pertengahan abad ke-19, wilayah Kalimantan Selatan berada di bawah pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Belanda tidak hanya berdagang, tetapi juga mulai mencampuri urusan pemerintahan Kesultanan Banjar. Mereka memaksakan aturan, menguasai perdagangan, dan mengambil keuntungan besar, sementara rakyat hidup dalam kesulitan. Keadaan ini membuat rakyat Banjar merasa tertekan dan tidak adil. Lama-kelamaan, kemarahan rakyat pun berubah menjadi perlawanan besar yang dikenal sebagai Perang Banjar. Di tengah situasi inilah muncul sosok Demang Lehman. Demang Lehman bukanlah seorang raja, tetapi ia adalah pemimpin rakyat yang berani dan disegani. Ia sangat dekat dengan rakyat dan memahami penderitaan yang mereka alami. Dalam perjuangannya, Demang Leman tidak bertempur secara terbuka seperti perang besar. Ia menggunakan strategi perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba lalu berpindah tempat. Hutan dan sungai dijadikan tempat berlindung sekaligus jalur pergerakan. Cara ini membuat pasukan Belanda kesulitan karena mereka tidak mengenal medan sebaik rakyat Banjar. Bagi rakyat, Demang Lehman adalah simbol harapan. Ia bukan hanya pemimpin perang, tetapi juga penyemangat perjuangan. Namun adik-adik, menariknya dalam sejarah, satu tokoh bisa dinilai berbeda oleh pihak yang berbeda. Dalam catatan Belanda, Demang Lehman dianggap sebagai pemberontak, bahkan disebut sebagai pengkhianat. Tapi bagi rakyat Banjar, Demang Lehman justru dipandang sebagai pahlawan yang berjuang melawan penjajahan. Dari sini kita bisa belajar bahwa sejarah tidak selalu memiliki satu versi cerita. Karena itu, kita perlu berpikir kritis saat mempelajari sejarah. Adik-adik, perjuangan Demang Lehman tidak hanya menghadapi musuh dari luar. Sayangnya, perjuangannya juga dihadapkan pada pengkhianatan dari orang yang seharusnya dipercaya. Menurut sumber sejarah, Demang Lehman akhirnya tertangkap bukan karena kalah perang, tetapi karena dikhianati oleh sekutunya sendiri. Ia ditangkap saat sedang melaksanakan sholat subuh, dalam keadaan tidak bersenjata dan tidak melawan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan ancaman tidak selalu datang dari musuh, tetapi juga bisa datang dari orang terdekat. Setelah tertangkap, Demang Lehman kemudian dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1864. Meskipun perjuangannya berakhir dengan tragis, semangat perlawanan Demang Lehman tidak pernah padam. Nama dan perjuangannya tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang kita coba jawab beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh pejuang dalam Perang Banjar yang kita bahas hari ini? Pertanyaan kedua, apa sih penyebab utama terjadinya Perang Banjar?
Nah, adik-adik, itu dia tadi perjuangan Demang Lehman dalam Perang Banjar. Selanjutnya kalian tadi bisa nggak jawab kuis-kuisnya? Ini saya sepil ya, jawaban yang pertama tadi tentu saja Demang Lehman. Lalu yang kedua, itu benar karena adanya monopoli dan campur tangan dari pihak Belanda. Nah, adik-adik, belajar sejarah bukan hanya mengenal nama dan tahun ya, tetapi juga memahami perjuangan dan belajar dari masa lalu. Nah, semoga setelah menonton video ini, kalian dapat mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.